Roma 12 ayat 12. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada saudara dan saya, dan juga pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi Roma, kota Roma adalah dulu pada saat itu banyak umat Tuhan di sana. Mereka diajarkan oleh Rasul Paulus firman Tuhan agar mereka memiliki sikap yang tepat saat keadaan yang tidak tepat. Jadi bersikap, bagaimana Rasul Paulus memberikan pengajaran agar jemaat yang ada di sana, jemaat yang ada di Roma, memiliki sikap yang tepat saat keadaan yang tidak tepat. Kadang berbicara keadaan tidak tepat itu udah berbicara tentang keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang banyak masalah. Jadi berarti dibutuhkan sikap yang tepat. Jadi sikap tepat itu sangat dibutuhkan pada saat kita menghadapi kesukaran, kesulitan saat-saat ini. Semuanya menghadapi kesukaran, kesulitan, baik hamba Tuhan, jemaat, semuanya menghadapi kesukaran. Saya mencoba mencari ayat yang lain, tapi bahan-bahan banyak, tapi kok Tuhan gerakkan hati saya. Ini juga untuk membangun kita semuanya ya, bukan hanya jemaat, kita semuanya juga hamba Tuhan, jemaat perlu juga dibangun imannya ya. Roma 12 ayat 12, judulnya itu bersikap tepat saat keadaan yang tidak tepat. Jadi tema kita saat ini adalah bersikap tepat saat keadaan yang tidak tepat, karena sikap ini sangat menentukan keberhasilan kita. Sikap menentukan dapat menyelesaikan keadaan masalah. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 3 poin ini sangat penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. 3 poin ini sangat penting kita miliki, kita pertahankan di dalam hidup kita saat menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran saat ini. Salah satu poin yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi sikap bersukacita, sikap bersukacita dalam pengharapan ini tetap harus kita pertahankan di dalam hidup kita. Sikap tetap bersukacita dalam pengharapan ini tetap harus kita miliki ya hari-hari ini. Tetap bersukacita, baik pun mungkin keadaan kita sekarang ini begitu diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, tantangan-tantangan, masalah-masalah. Tetapi firman Tuhan datang mengajarkan kepada kita agar kita tetap memiliki sikap yang bersukacita dalam pengharapan. Dulu juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma pada saat itu, karena daerah ada jemaat yang ada di Roma juga sedang menghadapi kesukaran pada saat itu. Banyak kesukaran, banyak kesulitan, banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada juga aniaya yang mereka hadapi, ada juga pengajaran-pengajaran yang salah. Ada banyak pengaruh-pengaruh duniawi, dosa-dosa yang mengintimidasi umat-umat Tuhan pada saat itu. Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada mereka agar tetap mereka
memiliki pengharapan, harapan, tetap mereka bersukacita dalam pengharapan. Berarti sikap sukacita itu adalah solusi, salah satu solusi yang Tuhan beri, ya. Sikap bersukacita itu adalah salah satu solusi yang Tuhan beri. Berarti sikap sukacita itu akan berlawanan dengan putus asa. Orang kalau sudah kehilangan sukacita, berarti dia, orang kalau sudah kehilangan sukacita, yang muncul itu akan apa? Keputusasaan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita tetap bersukacita. Kenapa? Agar kita tidak putus asa dalam menghadapi kesukaran. Orang kalau sudah putus asa, maka dia tidak akan memiliki pengharapan. Orang kalau sudah tidak ada sukacita dalam hidupnya, berarti dia tidak memiliki pengharapan lagi. Jadi sukacita itu Tuhan beri dalam hidup kita agar kita tetap memiliki pengharapan. Sukacita itu adalah salah satu solusi yang Tuhan beri. Karena dampak kehilangan sukacita itu sangat besar dampaknya bagi pengaruh hidup kita. Makanya kita memang hari-hari ini kita butuh tetap bersukacita, ya. Bersukacita, tidak boleh kita putus asa. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kita. Orang kalau sudah kehilangan sukacita, maka akibatnya dampaknya ke iman juga. Makanya firman Tuhan ngajak kita tetap bersukacita dalam pengharapan, karena sukacita dalam pengharapan itu begitu berhubungan dengan iman kita itu. Orang kalau sudah kehilangan sukacita, berarti dia iman itu bisa terkikis. Iman itu adalah sarana untuk kita berkenan kepada Tuhan. Iman itu adalah sarana kita untuk mengenal Tuhan. Jikalau sukacita hilang, maka iman juga bisa terkikis. Jikalau iman terkikis, pengenalan sama Tuhan juga akan bisa terkikis. Itu dampaknya itu luar biasa. Makanya kita hari-hari ini kita tetap, firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita tetap memiliki pengharapan. Karena sukacita dalam pengharapan itu memiliki konsekuensi yang besar dalam hidup kita, memiliki dampak yang besar dalam hidup kita, memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita, pengaruh dalam iman kita, pengaruh dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, pengaruh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap bersukacita. Karena juga sukacita itu, Alkitab berkata sukacita itu adalah obat. Ada ya, Amsal ya. Apa dia berkata? Iya. Kegembiraan itu, gembira kan sukacita, gembira. Jadi gembira itu adalah obat. Alkitab berkata adalah obat. Berarti kalau orang kehilangan gembira, itu akibatnya stres. Akibatnya apa? Turun imun. Jadi sukacita itu, Alkitab berkata sukacita itu bisa meningkatkan imun kita. Makanya kita harus tetap berusaha sukacita, karena sukacita itu Alkitab berkata adalah obat. Kenapa obat? Karena bisa meningkatkan imun, bisa menurunkan imun. Jikalau kehilangan sukacita, maka bisa kehilangan imun. Sedangkan hari-hari ini dituntut seluruh umat manusia di muka bumi ini dituntut apa? Imunnya itu kuat, meningkat untuk menghadapi risiko penyakit, dampak penyakit yang berbahaya bagi umat manusia. Jadi imun.
berarti ada Tuhan kasih kepada kita, tetap kita bersukacita. Karena sukacita itu adalah bisa meningkatkan imun kita. Bersukacita dalam pengharapan, berarti di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada pengharapan. Ada pengharapan di sana, ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi harapan itu adalah pertolongan Tuhan. Harapan itu adalah janji Tuhan, harapan itu adalah keyakinan kepada Tuhan bahwa ada Tuhan beri kalian jalan keluar, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri mujizat Tuhan, Tuhan beri pembelaan dalam hidup kita. Jadi sangat penting sekali sukacita itu, karena sukacita itu bertentangan atau bertolak belakang dengan keputusasaan. Jadi kita perlu tetap mempertahankan sukacita itu di dalam hidup kita. Jadi sukacita itu adalah alat untuk meningkatkan imun manusia, ya. Sukacita itu membuat manusia percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, sikap yang dibutuhkan hari-hari ini, yang selain yang pertama adalah sikap memiliki pengharapan, sukacita dalam pengharapan. Yang kedua adalah Alkitab berkata, sabarlah dalam kesesakan. Berarti sabar. Sabar ini sangat penting sekali. Berarti sabar ini juga senjata yang Tuhan beri, ya. Sabar itu sudah berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, ya kan? Mengendalikan emosi kita, mengendalikan sukacita atau tidak sukacita. Karena sukacita tidak sukacita itu tergantung itu berhubungan juga emosi kita. Jadi kita tetap memiliki sabaran. Saudara sabar, saya juga harus sabar. Karena tantangan ini banyak sekali. Kita juga sebagai hamba Tuhan memang harus sabar, ya kan? Sabar, sabar, dan sabar. Saudara juga sebagai jemaat sabar menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan hari-hari ini. Kita perlu kesabaran, karena kesabaran itu juga sudah berhubungan dengan mentalitas kita, berhubungan dengan kemampuan kita untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga keadaan kita. Jadi perlu kita memiliki kesabaran. Jadi sabar itu adalah senjata manusia untuk mengalahkan kesukaran. Jadi kesabaran itu juga adalah senjata untuk kita dapat mengalahkan kesukaran, keadaan yang sangat menyedihkan hari-hari ini. Dan kesabaran itu adalah karakter Tuhan, karakter Allah, karakter Yesus. Ya, Yesus adalah sabar. Ya, kesabaran itu juga kita butuhkan menghadapi keadaan-keadaan saat ini. Yang ketiga adalah miliki sikap tetap berdoa. Ini tetap berdoa. Pertama tadi harus tetap bersukacita dalam pengharapan, dalam menghadapi. Sikap itu perlu kita tingkatkan, kita miliki, kita pertahankan, kita tingkatkan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap bersabar. Sabar ini adalah senjata yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi itu berhubungan dengan hati kita, berhubungan pikiran kita, berhubungan bagaimana kita menguasai sesuatu, ya. Kita perlu sabar, memiliki kesabaran. Banyak ada ayat-ayat sebenarnya, tapi lebih baik saya ingin mau persingkat ibadah kita. Baru ketiga adalah meningkatkan sikap tetaplah berdoa, karena berdoa adalah senjata manusia untuk mengalahkan kesukaran. Doa adalah tempat umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Jadi jika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, berarti kita harus berdoa. Kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, kita harus berdoa. Kalau kita ingin berbicara kepada Tuhan, kita harus berdoa. Kalau kita ingin menceritakan isi hati kita kepada Tuhan, kita harus berdoa.
Karena doa adalah sarana untuk kita berinteraksi dengan Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berarti doa itu adalah senjata manusia untuk mengalahkan kedagingan, mengalahkan iblis. Doa itu juga mengundang kuasa, ya, mengundang kuasa Tuhan. Jadi doa itu mengundang kuasa Tuhan. Kalau pada saat kita berdoa sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh berdoa itu, maka kita akan merasakan suasana kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita bisa meminta kuasa Tuhan untuk kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan kedagingan. Makanya kita perlu berdoa. Sedangkan Yesus saja berdoa. Masa manusia yang nggak mau berdoa? Masa sebagai umat Tuhan nggak? Sedangkan Yesus saja berdoa. Pada saat dia pada saat dia juga selesai melayani, dia berdoa. Sering dia berdoa. Semalam-malaman kadang dia bermalam-malam berdoa. Karena apa? Doa itu adalah alat dia komunikasi untuk Bapa di surga. Doa itu adalah untuk kita mendapatkan kuasa, mendapatkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita dalam doa juga kita bisa mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus kita bisa dengar pada saat kita berdoa. Karena apa? Roh Kudus itu kan guru, pengajar. Bagaimana saudara? Kalau kita tahu Roh Kudus itu mengajar, berarti kita bisa dengar, ya kan? Bagaimana kita bisa? Ya kan, Roh Kudus itu adalah Allah yang mengajar kita, menuntun kita. Berarti kita harus dengar dia. Kalau nggak dengar, berarti kita nggak kenal Roh Kudus. Berdoa adalah bukti orang beriman. Berdoa adalah bukti orang beriman. Berarti kalau orang nggak berdoa, berarti dia tidak beriman. Jadi kita harus berdoa. Hari-hari ini kita harus tingkatkan doa kita. Karena doa adalah bukti orang beriman. Kalau orang tidak berdoa, berarti dia tidak beriman. Jadi kalau saudara beriman, berarti harus berdoa. Berdoa di rumah, pada saat sepi, udah selesai kerja mungkin pada saat engkau bekerja juga bisa sambil berdoa di dalam hati. Tuhan, berkati saya, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berkati usaha saya, berkati suami saya. Tuhan Yesus tolong beri jalan keluar bagi suami saya, buka jalan supaya mendapat pekerjaan. Gitu. Tuhan berkati saya, Tuhan tuntun hidup saya, ya kan gitu ya. Tuhan. Jadi kita berdoa pada saat bekerja juga bisa kita berdoa, ya kan? Tapi kadang kita harus kasih waktu juga untuk berdoa sama Tuhan. Oh, Yesus saja dia kadang sering sekali berdoa. Ya, mari kita baca di dalam apa? Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 dikatakan, ini kita lihat judulnya, mana Yesus saat itu dia berdoa di Taman Getsemani, ya, di Taman Getsemani. Jadi Yesus pada saat itu dia berdoa di Taman Getsemani. Pada saat dia dalam beberapa hari lagi dia akan menghadapi hukuman mati. Jadi dia sedang berdoa. Jadi dia menghadapi kesukaran, kesulitan, tekanan batin. Kalau saudara baca di situ bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya, ya. Jadi kan Yesus jadi manusia. Jadi dalam kemanusiaannya dia menderita. Jadi dalam bentuk kemanusiaannya, dalam dia menjadi manusia. Jadi dia bisa menderita karena dia sudah menjadi manusia. Kalau dia tidak menderita, berarti bukan manusia. Makanya dikatakan Allah Yesus itu manusia yang berinkarnasi, makanya manusia. Kenapa? Makanya dia bisa menderita. Kalau dia tidak bisa merasakan menderita, ya bukan manusia. Makanya Yesus berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia manusia. Dia adalah manusia, dalam dia menjadikan dirinya jadi manusia. Tuh. Udah sering kita, nanti kapan-kapan boleh ingatkan lagi boleh.
Jadi dia jadi dalam apa sebagai Allah dalam kemanusiaannya, dia berdoa. Kita juga harus sebagai berdoa. Kita bukan Allah, kita manusia, berarti kita harus lebih berdoa. Ya kan? Karena doa. Ayat 41 dikatakan, Matius 26 ayat 41. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berarti Tuhan ajarkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena berdoa itu adalah sarana kita untuk kita berbicara kepada Tuhan, sarana kita untuk mendengar suara Tuhan, sarana kita untuk diberi pemulihan, kekuatan. Orang sedang berdoa, dia dipulihkan, dia dibangun imannya, merasakan hadirat Tuhan. Ya, pada saat orang berdoa itu bisa merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan rasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita, pikiran kita, dalam hati kita. Jadi kita sedang mau dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan hati dan pikiran kita ini sedang mau dikendalikan oleh Tuhan. Itulah pentingnya doa. Doa adalah tempat orang beriman menghadapi kesukaran hidup. Ya, doa adalah tempat orang beriman dalam menghadapi kesukaran hidup. Doa tempat mendapatkan kuasa pertolongan Tuhan. Jadi doa adalah tempat kuasa untuk melihat pertolongan Tuhan. Jadi 3 poin ini yang kita mau pada saat kita dalam ini menghadapi. Mari 3 poin ini kita mempertahankan dalam hidup kita. Bila penting kita tingkatkan dalam hidup kita. Kita miliki dalam hidup kita. Kalau belum pernah ataupun jarang, mari kita mau tingkatkan lebih lagi dan lebih lagi untuk persekutuan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, memelihara hidup kita, membawa kita kepada kebenaran. Haleluya. Mari kita bangkit.